Kita baru saja selesai membahas terkait pengertian anak dan juga hak anak. Ibu-ibu mereka sudah bisa paham ya terkait dengan pengertian dan hak-hak anak? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Selanjutnya, seperti yang ibu-ibu mereka lihat, di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat peraga yang sebentar nanti kita akan bermain menggunakan alat-alat peraga yang ada ini. Sebelum kita lanjut ke permainan, mungkin saya harus menjelaskan sedikit metode permainan kita ini. Ini permainan mengelompokkan hak-hak anak namanya. Ibu-ibu kalau bisa perhatian ke sini ya. Ya, Pak. Ya. Jadi bentuk permainannya mengelompokkan hak-hak anak. Seperti yang ibu-ibu lihat di depan. Di sini ada matriks hak anak. Bentuknya seperti ini, ada saku-sakunya ini. Sebentar juga saya akan membagikan kartu hak anak, seperti ini. Nah, setelah ibu-ibu mereka pegang, ibu-ibu mereka bisa membacanya, tulisan dan lihat gambarnya yang ada di dalam sini. Lalu ibu-ibu mereka membandingkan dengan matriks yang ada di depan. Di sini sudah ada penjelasan untuk kolom 1 ini terkait hak keluarga dan pengasuhan alternatif. Jadi kalau andai kata ibu mereka melihat bahwa gambar dan tulisan yang ada di depan yang ibu-ibu mereka pegang ini berhubungan dengan hak keluarga, maka ibu-ibu mereka nanti sebentar kasih masuk kartunya ke dalam sini. Sudah paham. Selanjutnya ke hak kesehatan dan kesejahteraan sosial. Buat seperti yang di matriks hak keluarga dan pengasuhan alternatif. Bisa paham ibu-ibu ya penjelasan? Paham, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kenapa tidak berurutan, Pak? Pak, kenapa? Ini Nggak tahu. saya persilakan ibu-ibu untuk melihat dulu gambar yang ada di pegangan ibu-ibu. Kemudian cocokkan dengan matriks yang ada di depan ya. Sudah bisa? Sudah bisa ibu-ibu? Kalau sudah kita lanjutkan permainan kita. Sudah bisa? Sudah, Pak. Sekarang secara berurutan silakan masukkan kartu ke dalam kantong-kantong yang ada ya. Bayu silakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Guys, masuk di mana, Pak? Dalam kantong. Diasuh oleh orang tua. Sudah, Bang. Kita. Sekarang Ibu Reso. Taruh semua ngapain? Dia nih.
Kalau bisa lebih cepat lagi silakan Pak Ibu Dias. Ibu Kristo. Foto bener. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Kita sudah melakukan dan menentukan kemudian mengelompokkan hak-hak anak berdasarkan matriks yang ada di depan. Saya harap kita semua bisa membandingkan, membedakan mana yang masuk di dalam hak keluarga dan pengasuhan, mana yang masuk di dalam kesehatan dan kesejahteraan sosial, pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Jadi permainan ini hendaknya mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bisa membedakan hak-hak anak. Sudah. Untuk lebih jelasnya, sebagai orang tua, kita perlu melihat hak anak itu seperti yang tertera pada flipchart yang ada di depan ini. Ibu-ibu mereka bisa melihat ke sini. Ada 5 klaster hak anak. Yang pertama itu berkaitan dengan hak sipil dan kebebasan, kemudian lingkungan keluarga, seperti yang sudah tadi ibu-ibu mereka cocokkan gambar dengan klasternya tadi ya. Selanjutnya ibu-ibu juga perlu harus tahu bahwa hak anak itu dikelompokkan dalam 4. Hak anak itu dikelompokkan dalam berapa bagian ibu-ibu? 4. Ya. Yang pertama hak hidupnya, hak tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berpartisipasi. Ibu Yos, coba sebut salah satunya tadi, ada 4 hak pengelompokan hak anak. Salah satunya Hak tumbuh kembang, Pak. hak tumbuh kembang. Ibu Reso, Hak partisipasi, Pak. ya hak partisipasi. Ibu Kristo, Hak hidup, Pak. hak hidup. Ibu Dias, yang terakhir kira-kira Apa? hak apa? Hak memperoleh pendidikan. Coba lebih jelas lagi, Ibu Dias. Hak memperoleh pendidikan. Yang lebih tepatnya itu hak untuk dilindungi. Ibu Dias ya. Jadi kalau bisa fokus. Ya. Kalau bisa lebih fokus lagi. Untuk lebih jelasnya terkait dengan 4 kelompok hak anak tadi, mungkin saya coba menguraikan satu persatu. Terkait dengan hak hidup, merupakan hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak, yaitu mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak. Itu masuk dalam kelompok hak hidupnya. Kemudian hak tumbuh kembang. Terkait dengan hak tumbuh kembang ini, hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan usia dini, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan, dan mengembangkan serta mengembangkan bakat serta kemampuannya.
Kemudian ada lagi hak perlindungan. Anak-anak juga mendapatkan hak perlindungan. Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi. Jadi kalau soal hal perlindungan ini, ibu-ibu perlu ingat, jangan memperlakukan yang kasar terhadap anak. Tidak boleh melakukan yang kasar. Kalau menghukum, jangan sampai terjadi nanti ada penilaian seperti secara hukuman fisik yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya anak. Kemudian yang terakhir terkait dengan hak partisipasi. Memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Kalau bisa di rumah itu anak-anak, orang tua sebagai orang tua, kita boleh minta pendapat anak ya. Sekali-sekali ketika diskusi dengan anak, minta pendapatnya, kira-kira peristiwa seperti ini menurut anak itu jalan keluarnya seperti apa. Kita libatkan anak di dalam diskusi. Harapan saya setelah dari kegiatan kita memahami beberapa materi ini, pulang ke rumah kita bisa praktekkan di rumah masing-masing. Ya Pak.